orang sebagai lapis pertama dan Gagak Satru dengan jumlah yang sama di lapis kedua. Barisan pasukan gabungan Araraman Majapahit dan Pajaragan bergerak menuju selatan dengan kewaspadaan tinggi. Mendekati pantai Kamirahan, pelan-pelan mereka mulai mendapat hambatan. Gerobak-gerobak perbekalan tempur mereka mulai sulit digerakkan karena sejumlah pohon dan bebatuan besar menghalangi jalan. Jalati Sadeng memang telah membuat banyak rintangan untuk menghambat laju musuhnya. Hingga akhirnya sebuah penghalang cukup besar terpampang di depan mereka. Setelah memeriksa dengan seksama bahwa menyingkirkan penghalang-penghalang itu butuh waktu cukup banyak, maka Jaran Waluh dan Gagak Satru mau tidak mau berembuk untuk sementara. Wah, gila benar halangan kali ini, Kakang Waluh. Pasukan kita benar-benar sulit meneruskan perjalanan. Orang-orang Tigang Juru itu meruntuhkan tebing yang di atasnya banyak pohon-pohon besar. Mau tidak mau, kita harus melibatkan banyak prajurit untuk memindahkannya dulu agar perbekalan kita tetap bisa dibawa. Menurutmu, berapa lama kira-kira yang kita butuhkan untuk menyingkirkan penghalang di depan itu? Jika melihat tingkat kesulitannya, kemungkinan akan selesai siang hari, Kakang. Itu pun, kita harus melibatkan setidaknya 500 orang prajurit sekaligus. Saya tidak tahu bagaimana cara mereka merobohkan tebing sedemikian rupa hingga menjadi mirip tembok tinggi. Ya, hebat betul mereka. Membuat penghalang sampai butuh sekian banyak orang untuk menyingkirkannya. Mengerahkan 500 orang itu biasanya untuk membuat bendungan atau candi, Satru, bukan untuk menyingkirkan halang rintang. Gila. Ya, apa boleh buat, Kakang? Tidak ada jalan lain. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk sampai Kamirahan. Baiklah, kalau begitu, Satru. Sekarang begini. Pilih anggota pasukanmu yang mampu bekerja tanpa henti sesuai yang kamu butuhkan. Aku pasrahkan pekerjaan membersihkan penghalang kepadamu. Pasukanku sendiri akan aku perintahkan melindungi kalian semua saat sedang bekerja. Baik, Kakang Waluh. Bisawa. Menginggih, Gusti. Berangkatlah lebih dahulu bersama 50 prajurit pelari untuk memeriksa ada halangan apa lagi di depan. Tapi ingat, ketika kalian mulai mencium bau air laut, kalian harus lebih berhati-hati. Di sana ada pangkalan Jalati musuh. Sebelum sampai pantai, bagi anggotamu menjadi lebih kecil lagi dan lakukan penyusupan untuk memantau keadaan. Hitung baik-baik berapa kekuatan mereka di sana. Sundiko, Gusti. Kita harus melakukan seluruh pekerjaan secepat mungkin. Kalian tahu sendiri watak Gustira Kembar yang pemarah dan suka memaki seenaknya. Jika kita belum mendapat kemajuan apapun sampai siang, kita semua pasti kena dampak. Tanpa berlama-lama lagi, pasukan Jaran Waluh dan Gagak Satru langsung dibagi dan bekerja. Tidak ada canda sama sekali seperti biasa terjadi dalam sebuah kerja bakti. Bentakan dan makian yang kadang dilontarkan pemimpinnya membuat para prajurit bekerja bagai kesetanan. Badan kelebus karena peluh sudah tidak lagi dihiraukan. Semak-semak gatal yang tidak sengaja terkena kulit juga diacuhkan. Setelah sekian lama, pelan-pelan
batu reruntuhan tebing mulai bersih dari tengah jalan. Demikian juga pohon-pohon besar yang tadinya melintang tidak karuan berhasil dipinggirkan. Jaran Waluh dan Gagak Satru mulai merasa lega ketika kerja para prajuritnya nyaris selesai justru sebelum siang. Melihat pekerjaan sedikit lagi rampung, Jaran Waluh dan Gagak Satru kembali ke tenda sementaranya. Bersamaan itu pula, seorang prajurit berlari datang menghadap. "Siapa namamu, prajurit? Dan ada laporan apa? Langsung saja." "Nyun pangapunten, Gusti. Saya Watu, membawa pesan dari pemimpin saya Bisawa yang telah diperintahkan menyusup lebih dahulu ke Kamirahan. Berdasarkan pemeriksaan kami, tidak ada rintangan apapun lagi hingga pantai Gusti Waluh. Memang benar di sana ada pangkalan Jalati, namun sudah dikosongkan. Demikian juga dengan dusun nelayan yang ada di Kamirahan. Tidak ada satu orang pun di sana. Meski demikian, melihat bekas-bekas yang ditinggalkan, sebelumnya di pangkalan ini ada satu buah jong yang kemungkinan besar telah dibawa lari ke timur. Apa kalian sudah memeriksa dengan teliti, Watu? Jangan anggap ini keadaan latihan." "Kami pastikan demikian, Gusti Waluh. Dari jalur ini hingga pantai Kamirahan, kami benar-benar tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan sedikit pun." Jadi benar rupanya. Semua ini adalah bagian dari taktik musuh. Kuat dugaanku bahwa pengosongan ini terjadi hingga perbatasan Sadeng. Ya, menurut saya juga demikian, Kakang. Sepertinya kita tidak akan mendapat hambatan lagi hingga Palumbuan atau Plumbon. Kita bisa bergerak lebih cepat lagi selepas ini. Jika dugaan kita sama, maka sehabis ini kita tambah kecepatan gerakan kita, Satru. Kita kerahkan prajurit setengah berlari. Tapi sebelum patunjungan, kita berhenti untuk beristirahat. Wilayah itu perlu diperiksa dengan baik, karena setahuku penduduknya agak baik. Sungguh tahu, Kakak. Seperti yang telah direncanakan keduanya, ketika jalan sepenuhnya sudah bisa dilalui, 2.000 prajurit segera bergerak menuju selatan. Di pantai Kamirahan, mereka sekedar berhenti minum lalu melanjutkan perjalanan ke timur, setengah berlari menyusuri pantai. Sebelum masuk Patunjungan, mereka berhenti lalu mengirim lebih dahulu 500 prajurit masuk ke wilayah itu. Patunjungan diterobos, rumah-rumah diperiksa. Sebagian besar memang kosong, namun ternyata di sana ada sebuah asrama pelajar Sogata yang memilih tetap tinggal. Setelah seluruh penghuninya diperintahkan untuk keluar dan berlutut, mereka diperiksa dengan keras. Dari pemeriksaan itu diperoleh keterangan, meski asrama mereka ada di Patunjungan, namun mereka menempuh pendidikan di Kasogatan Bajraga yang hanya diseling oleh 2 dusun, yakni Wedi dan Guntur. Apa yang terjadi di Patunjungan berhasil dilaporkan ke Bajraga setelah seorang pelajar yang sedang berada di kebun lolos dan tidak tertangkap. Coba ceritakan pelan-pelan, Ruga. Atur nafasmu baik-baik. Baik, Pandita. Baik. Begini, Pandita. Saat itu saya sedang mendapat giliran merawat kebun yang terletak di utara asrama. Di tengah kesibukan saya menyiram tanaman dan mencabuti rumput,
dari kejauhan, saya melihat asap yang menghitam dari arah asrama dan beberapa titik lainnya. Saya kaget luar biasa. Apalagi samar-samar, saya juga mendengar suara hiruk-pikuk yang bercampur bentakan-bentakan keras dari kejauhan. Saya kemudian kembali menuju asrama dengan cara merayap. Ternyata asrama telah dikelilingi banyak sekali prajurit yang diantaranya memegang tunggul merah dan putih. Karena tidak bisa mendekat ke asrama, saya kemudian merayap ke barat, mendekati goa buatan yang biasa kami gunakan untuk berlatih menyepi. Dari dalam goa kecil itulah, saya kemudian leluasa menyaksikan apa yang terjadi, Pandita. Ratusan prajurit menguasai Patunjungan. Rumah-rumah dibakar hingga rata dengan tanah. Beberapa tubuh saya lihat juga sudah menggeletak di sana-sini. Saya juga melihat teman-teman saya di asrama dikumpulkan di halaman dalam posisi berlutut. Mereka seperti ditanya dan dibentak-bentak sambil dipukuli dengan gagang tombak atau tendangan keras di badan. Akibatnya, mereka yang badannya ringkih, banyak yang pingsan. Sesepuh dusun yang tinggal di depan asrama mencoba menghentikan tindakan prajurit-prajurit itu. Namun, dia malah ditusuk tombak hingga tewas. Gara-gara tindakan itu, beberapa teman saya spontan bangkit melawan. Namun dalam sekejap, mereka yang melawan dibunuh seluruhnya, Pandita. Mereka membunuh para pelajar? Itulah yang saya saksikan, Pandita. Saya jadi gemetaran dan lantas memutuskan untuk lari ke sini. Saya terus berlari meski saya dengar di belakang saya ada sejumlah orang yang memerintahkan saya untuk berhenti. Saya sama sekali tidak menggubrisnya. Gawat. Bagaimana sekarang, Pandita Padma? Mereka pasti para prajurit Majapahit. Tapi aneh sekali, mereka tidak mengindahkan aturan perang. Pandita, tidak ada alasan lagi untuk tidak mengungsi. Apa yang terjadi di Patunjungan sudah bisa menggambarkan apa yang terjadi juga pada kita selanjutnya. Mari kita bersiap, mumpung masih ada waktu sedikit. Tidak, Pandita Anura. Saya tetap tidak akan pergi. Apalagi meninggalkan sisa para murid kita di Patunjungan yang masih hidup. Tapi itu bukan berarti saya melarang panjenengan untuk pergi. Silahkan panjenengan menyelamatkan diri. Bawa serta para pandita dan pelajar lain ke tempat yang aman dengan segera. Saya sama sekali tidak akan pernah menganggap panjenengan pengecut. Pandita Padma, ingatlah, aliran kita hanya satu-satunya yang tersisa dari Talat Wajah. Jika hal buruk terjadi pada panjenengan, saya tidak bisa membayangkan lagi nasib Kasugatan kita ke depannya. Pandita Anura, seperti yang telah sering saya katakan, jika Kasugatan kita harus berakhir, itu sudah menjadi kehendak Sang Pencipta. Sebaiknya panjenengan segera bersiap. Saya juga akan berangkat ke Patunjungan. Loh, Pandita Padma akan ke Patunjungan? Untuk apa? Itu jelas berbahaya, Pandita. Para pelajar kita di asrama Patunjungan saat ini butuh bantuan. Saya harus mencegah prajurit-prajurit Majapahit itu bertindak lebih jauh hingga menyebabkan murid-murid kita seluruhnya tewas. Mereka dititipkan orang tuanya kepada saya. Maka sayalah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas jiwa dan keselamatan mereka. Baik jika demikian, Pandita. Baik. Mereka adalah juga murid-murid saya. Baik. Kalau memang demikian,
Biarlah saya yang melakukannya. Saya yang akan datang ke Patunjungan. Saya turut bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Loh, nyawa panjenengan akan terancam di sana, Pandita Anura. Apa bedanya dengan panjenengan Pandita Padma? Biar saya yang lebih muda yang melakukannya, Pandita. Belum sempat Pandita Padma berbicara lebih jauh, Pandita Anura sudah bangkit dari duduknya dan lantas pergi dengan cepat. Meski tidak terlalu pandai berkuda, Pandita Anura segera mengalah dengan cepat kuda satu-satunya milik Kasogatan Bajraka menuju Patunjungan. Baru saja melintasi telaga, tiba-tiba sejumlah prajurit berloncatan dari berbagai sisi mengepungnya dengan senjata terhunus. Pandita Anura dipaksa turun dari kuda dan diminta untuk segera berlutut di tanah. Secara kasar, kepalanya lantas ditempelkan paksa ke tanah, sementara seluruh tubuhnya diperiksa. Setelah mengetahui tidak ditemukan senjata apapun kecuali butiran-butiran susu untuk berdoa, Pandita Anura digiring menemui Gagak Satru yang sedang menyaksikan pemeriksaan murid-murid asrama. Pandita Anura terkejut melihat pemandangan di halaman asrama. Sejumlah muridnya telah berkelimpangan di sana sini. Ada yang nyata-nyata terlihat tewas dengan darah membanjir. Ada pula yang entah pingsan atau mati terluka dalam. Sisanya terlihat menangis dan merintih-rintih kesakitan. Pandita Anura muntap. Darahnya mendidih dengan cepat hingga ubun-ubun kepala. Meski nyaris sepanjang hidupnya, dia telah melewati berbagai laku kesabaran. Namun kali ini, segalanya seperti lenyap begitu saja. Wajah dan matanya memerah, sementara tangannya mengepal sangat kuat.